Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikannya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada audiens, anggota kelompok, dan dosen pengampu yang telah berpartisipasi dalam jalannya presentasi hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjadi moderator bersama 4 rekan saya yang turut andil selama berjalannya presentasi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Citra Monisa bersama 4 rekan saya yaitu Muhammad Fajri, Mulia Efni, Shirley Indri, dan Triswana Widya Putri. Presentasi yang berlangsung ini akan mencakup hasil diskusi dan analisis kasus pada 2 berita yang telah diberikan dengan yang terkait dengan filsafat Pancasila. Saya berharap video presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan evaluasi oleh audiens dan anggota kelompok saya secara pribadi. Presentasi ini bertujuan agar audiens dapat memahami filsafat Pancasila secara konseptual dan mengetahui metode kasus dalam materi ini secara garis besar. Baik, marilah kita mulai presentasi kelompok ini dengan materi pertama mengenai konsep Pancasila yang akan dibawakan oleh Trisna Widya Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang berketuhanan dan beragama. Filsafat Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan berorangga, berbangsa, dan bernegara yang menjadi jati diri luhur yang membedakan bangsa dan negara Indonesia dengan yang lain. Secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dan norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih kepada Triswana Widya Putri yang telah membawakan materi mengenai konsep filsafat Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil diskusi dan analisis. Pada kasus berita yang kami analisis terdapat 2 berita yang berisi tentang konsep permasalahan bersama deskripsi yang berisi tentang sebab akibat yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Baiklah, pada berita pertama akan dibahas oleh 2 rekan saya yaitu Muhammad Fajri dan Mulia Efni. Kepada Muhammad Fajri dan Mulia Efni, waktu dan tempat dipersilakan. Pada berita pertama, saat Menak Yakub memberikan aturan baru terkait volume maksimal speaker musola atau masjid yakni 100 desimal. Saat diwawancarai oleh para reporter terkait aturan tersebut, Menak Yakub mengatakan bahwa suara azan yang berkumandang dari satu musola atau masjid dengan musola lainnya dalam waktu yang serentak, padahal dalam jarak yang tidak begitu jauh, dapat membuat berisik. Hal tersebut diumpamakan oleh Menak dengan suara gonggongan anjing yang bergonggong dari rumah tetangga yang satu dengan tetangga lainnya. Akibat perkataannya tersebut, banyak masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, mengecam perkataan yang dikeluarkan Menak tersebut. Filsafat Pancasila mengkaji ini sebagai masalah ketuhanan. Menak sebagai makhluk monodualis gagal dalam hal sebagai makhluk sosial. Pendapatnya tentang keberisikan azan sebagai lambang suatu agama hendaklah ia simpan sendiri sebagai makhluk individu, bukannya mengeluarkannya ke publik dan memecah persatuan Indonesia dan memecah juga dirinya sebagai makhluk sosial. Terima kasih kepada Muhammad Fajri dan Mulia Efni yang telah menyampaikan hasil analisis dan diskusi kelompok kita pada berita pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Shirley Indri bersama saya mengenai berita kedua. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya pada berita kedua tentang KKB di Papua yang membunuh 8 masyarakat sipil yang sedang bekerja. Seperti kita tahu selama ini yang terlibat langsung dalam penumbasan KKB di Papua adalah pihak kepolisian dengan dibantu oleh TNI dengan status BKO. Hal ini harus dilakukan lantaran tindakan kekerasan dilakukan oleh KKB Papua belakangan cenderung eskalatif dan bertambah brutal. Baik, masih mengenai KKB di Papua.
KKB di Papua ini merupakan kelompok atau sekumpulan kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI, sehingga kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok gerakan separatis. Sebelumnya, KKB di Papua ini bernama OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dalam gerakannya, terdapat ideologi yang memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan tindakan kriminal. Nama OPM berubah menjadi KKB juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Meski begitu, KKB dan OPM berbeda karena KKB saat ini menggerakkan teror yang menyebarkannya dengan berbekal senjata sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Latar belakang sejarah integrasi Papua tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPRA pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak, di mana permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak, seperti gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini, Pancasila ternyata di Papua sama sekali belum eksis. Padahal saat monumental PEPRA pada 1969 menghantarkan rakyat Papua kembali dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang secara resmi menempatkan tanah Papua sebagai kepulauan terakhir yang bergabung bersama Republik Indonesia. Jika kita mengecek fakta yang terjadi di tanah Papua, terdapat wajah konflik militerisme seperti TPM, OPM, KKB, kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti merupakan dua sisi mata uang koin yang tidak bisa dipisahkan. Dengan filsafat Pancasila, hal ini berkaitan dengan ideologi yang mendasari berdirinya Indonesia. Sedangkan KKB tersebut bertujuan mendirikan negara baru. Sehingga Pancasila tidak lagi menjadi dasar, tujuan, pandangan hidup, dan bentuk negaranya. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kelompok hari ini mengenai filsafat Pancasila. Kami menyimpulkan secara umum filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai satu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dua kasus berita yang kami bahas dalam presentasi ini menandai bahwa kurang meratanya eksistensi Pancasila dapat menimbulkan gerakan separatisme dan ideologi-ideologi yang melenceng dari Pancasila. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai kekacauan dalam negeri seperti kacaunya pertahanan dan keamanan serta perubahan ideologi yang terjadi di Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.